Perkenalan, nama saya Fahmi Setia Permana, Ya. jabatan sebagai staf fungsional di Badan BPSDM. Untuk pagi ini kita langsung mulai saja, karena di depan pun kami menggunakan infocus yang cukup besar. Siap. Jadi kami semua bisa menyimak dengan apa yang nanti para narasumber sampaikan. Jadi kami serahkan kepada Ibu Ria dan timnya untuk bisa langsung memulai pelaksanaan pelatihan TOC ini, Bu. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga di Papua tingkat eskalasi COVID-nya mungkin sudah mulai menurun ya. Kalau di Jakarta memang ini Pak Anies malam baru mau PSBB ketat lagi ya. Jadi memang kita bersiap-siap untuk full WFH lagi nih minggu depan kemungkinan. Jadi kami berharap Bapak Ibu di sana juga dalam kondisi yang sehat dan tentunya nanti ini ya akan semangat dalam melaksanakan pelatihan TOC ini. Karena saya tahu juga di sana mungkin juga sedang ada penyelenggaraan pelatihan yang lain ya, tapi ini artinya tidak menutup kemungkinan semangatnya untuk juga berkonsentrasi di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan berlama-lama. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Pak Kore, tim dari BPSDM Papua sudah mempercayakan pelatihan kepada kami dan izinkan kami untuk memberikan penjelasan teknis bagaimana cara mungkin mengupload atau memanage ASN unggul ya. Intinya sih lebih ke bagaimana mengupload, nanti live chatnya seperti apa, pengisian evaluasi seperti apa, unggah datanya seperti apa. Nah, nanti akan disampaikan oleh Mas Hipsi dan nanti akan dilengkapi oleh Kakak Nova ya nanti ya. Silakan Mas Hipsi bisa dimulai, nanti saya sambil ikut ya secara pasif ya. Silakan, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin juga ya Mas Fahmi, saya di sini mau sedikit sharing bagaimana nanti kita akan melaksanakan pelatihan TOC ya, menggunakan metode distance learning ini. Dan sebagai informasi saja, nanti kan TOC itu berlangsung selama 14 hari, di mana 5 hari pertama nanti Bapak Ibu di sini akan belajar mandiri, yaitu mengerjakan tugas, membaca modul, kemudian mendownload, menonton video, kemudian mengerjakan soal dan mengupload soalnya, seperti itu. Jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu juga ini ya, mungkin kalau bisa sekalian praktek gitu. Jadi nanti jadi bisa langsung dipraktekkan nanti cara penggunaan e-learning atau LMS dari kita. Bapak Ibu sekalian di sini sudah mendapatkan ini ya, username dan password untuk LMS kita? Belum, Pak. Belum ya? Sudah di-share di grup, tadi. Yang belum baca grup. Kami cek lagi. Username adalah nik peserta. Passwordnya TOC 2020. Ada di grup pelatihan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Nova. Jadi nanti Bapak Ibu dalam seminggu ke depannya akan sering berurusan ya dengan username dan password itu ya untuk ada di dalam LMS kita. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga bisa mengecek ya. Kalau bisa sekarang langsung ikut praktek mungkin lebih baik. Jadi nanti tidak terlalu sulit lagi gitu. Jadi kalau bisa sekarang mengakses laptop atau gadgetnya, mungkin bisa sekalian langsung dipraktekkan. Jadi, karena kan kalau kita melakukan praktek, mungkin bisa lebih mudah ya, seperti itu. Untuk akses linknya sendiri, saya coba sudah terlihat Bapak? Ini
Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar masuk dalam sistem. Jadi nanti dipersiapkan gadget, laptop atau handphonenya untuk menonton, kemudian mengupload tugas dan lain-lain ya. Jadi di sesi pertama ini kita akan coba mencoba cara untuk akses ya, simulasi untuk akses dan login ke dalam e-learning di ASN Unggul. Jadi mungkin kalau yang ada laptop mungkin bisa langsung sekalian dipraktekkan ya. Jadi biar lebih memudahkan gitu. Jadi mengikuti step-stepnya juga lebih teratur. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuka di browser apa saja, baik itu di Mozilla, di Google Chrome, Internet Explorer ataupun Safari. Jadi nanti di browsernya bisa diketikkan link asn-unggul.lan.go.id gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa sekalian coba diklik aja ya, atau diketik asn-unggul.lan.go.id di browser masing-masing. Jadi nanti tampilan yang akan muncul kurang lebih seperti ini. Jadi halaman muka atau tampilan muka dari web ASN Unggul. Untuk step selanjutnya adalah Bapak Ibu harus melakukan login. Login itu ada di pojok kanan atas, itu ada tulisan login, menggunakan username dan password yang sudah di-share oleh Kakak Nova tadi ya. Jadi di sini untuk username-nya itu Bapak Ibu menggunakan NIP masing-masing. Jadi setiap orang beda ya untuk username dan kalau untuk password-nya itu sama semua. Yaitu TOC ya, T-nya besar, OC-nya kecil, strip 2020. Jadi mungkin bisa langsung dicoba gitu ya, Bapak Ibu yang mungkin punya akses untuk ke website ASN Unggul. Kemudian setelah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya ini akan tertera nama. Dipastikan lagi bahwa kalau itu namanya sesuai dengan nama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu login dengan masing-masing tapi di sini namanya salah, itu bisa langsung hubungi tim panitia ya, yaitu bisa ke Kak Nova atau ke Mas Sofian nanti. Jadi dipastikan lagi nanti setelah login, dipastikan namanya sesuai dengan nama Bapak Ibu. Jangan sampai ada kesalahan data ya. Kemudian tahapan selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat pelatihan yang didaftarkan di TOC tersebut, di pelatihan yang didaftarkan di ASN Unggul. Jadi Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, bisa melihat kalau di sini ada TOC Bapak Cikarang, Bapak Cikarang. Jadi nanti di sini Bapak Ibu cari yang TOC BPSDM Papua ya, sesuai dengan pelatihan yang Bapak Ibu. Jika sudah masuk ke dalam pelatihan tersebut, nanti tampilannya kurang lebih akan ini nanti akan yang Bapak Ibu ikuti. Di sini kalau ini contoh ya Bapak, nanti di sana ada tulisan BPSDM Papua TOC ya. Jadi nanti dalam pengerjaannya untuk sistem di ASN Unggul ini, Bapak Ibu akan beberapa tahapan sebelum maju ke tahapan berikutnya gitu. Jadi untuk mengakses itu topik pertama juga harus diselesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Di sini kita bisa melihat pertama ada link pretest. Jadi nanti di hari ini Bapak Ibu itu wajib isi link, kemudian mengunggah surat tugas di pimpinannya. Nanti ada pretest ya yang akan dikerjakan. Baru setelah itu, jika itu sudah dikerjakan semua, baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu. Kak Nova mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Nova?
kita lanjut aja ya. Ini jadi nanti ada beberapa dikerjakan ya. Ini mengisi profiling, lalu lanjut ke ya. Ini nanti di Bapak Ibu akan terlihat ada beberapa topik mata pelatihan yang harus dikerjakan tugasnya dan diupload ya. Ini kita coba step by step bagaimana cara untuk mengisi profiling terlebih dahulu. Nanti setelah login atau masuk ke dalam ASN unggul di TOC BPSDM Papua, klik link atau unggah surat tugas atau pretest. Pilih topik yang paling pertama. Itu nanti ada yang harus dilakukan, mengisi link peserta. Yang harus dilakukan di sini adalah klik tulisannya ya, klik tulisan link peserta, nanti akan muncul seperti ini. Nah di sini juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya, atau diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di sini pertanyaannya sekitar apa ya, tentang diri Bapak Ibu sekalian, mungkin pengalaman di dunia diklat atau mungkin pernah bertugas di mana saja, mungkin bisa diisi di sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan lainnya. Nanti setelah mungkin sudah semua pertanyaan dijawab, itu bisa melakukan save ya. Kemudian diklik lanjut seperti itu. Untuk sesi profiling ini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian dari sesi login sampai ke pengisian profiling. Bagaimana Bapak Ibu? Izin tanya Pak. Ya silakan Pak Fahmi ya. Ya. Ini saya sudah coba masuk, cuman di dalam situ kan ada pilihan pelatihan, outlets tentang kami Indonesia. Nah, tadi saya coba klik untuk masuk yang tadi Bapak sampaikan, nggak saya dapat Pak. Ini saya harus klik di mana Pak? Mas Fahmi sudah masuk ke yang sudah login ya? Sudah masukin yang tadi apa NIP sama passwordnya sudah. Ya? Sudah. Ini mungkin saya juga simulasi langsung ya. Saya coba simulasi langsung. Ini saya coba simulasi langsung, mungkin bisa diikuti stepnya. Oh iya betul seperti ini. Saya coba simulasi menggunakan langsung login ke ASN Unggul ya. Kita coba login. Setelah login, ini coba dicek lagi tadi ya, nama sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum, nanti tinggal lapor ke panitia. Kalau misalkan sudah sesuai ini, mungkin kalau cara gampangnya bisa di foto, kemudian ada dashboard. Mungkin bisa sekalian dicoba. Kalau dashboard itu kita bisa langsung masuk ke... Izin Pak, putus-putus Pak. Bagaimana? Masih sudah jelas suaranya atau masih putus-putus? Putus-putus Pak. Terputus-putus sih, nggak jelas. Diulang. Ya baik-baik, saya coba ulang. Kalau sudah memastikan namanya di sini benar, selanjutnya bisa ada gambar foto ya. Gambar foto, kemudian ada dashboard. Itu diklik saja dashboardnya. Dashboard ya. Oh ya, udah muncul nama saya Pak. Kan akan seperti ini ya. Di sini akan ada nama Bapak Ibu. Nah, bawah sini nih, ada tulisan pelatihan yang diikuti. Ada ya? Papua 2020 ya? Ada. Iya. Itu mungkin bisa langsung diklik aja kali. Oh ya siap. Nah, sudah kalau masuk. sudah diklik, kita akan masuk ke dalam tampilan pelatihan
di sini. Mas Siti, instruksi, maaf, Mas Siti. Mas Siti, ini loh, Mas Siti pakai ini aja, Mas, pakai akun ini aja untuk dasar, jadi tidak usah pakai yang tadi, yang lainnya, langsung disimulasikan dengan penjelasan ini aja. Mohon maaf, Mbak, Ya. sorry. Ya, Mas Siti pakai ini aja. Mas Siti kan sudah login ini, yang akunnya Mas Siti di BPSDM. Di BPSDM. Nah, Mas Siti pakai ini aja untuk menjelaskannya. Tidak perlu pakai yang slide tadi ya. Jadi bisa biar langsung kelihatan ya. Oke. Oke, ya siap. Makasih. Siap. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah ya, ini tahapannya sudah ada di tampilan home planning officer course Papua. Di sini nanti ada ini ya, pengumuman lah atau cara-caranya, dan kita bisa melihat ke bawah. Kalau di scroll ke bawah terus di sini ada banyak ya. Di sini yang lain itu masih gitu. Jadi bisa mengakses ini yang kedua, yang kedua itu harus selesaikan tugasnya masing-masing atau assignment masing-masing dari masing-masing topik. Nah, tadi kita pertama coba sudah bisa login dan masuk ke tampilan e-learning-nya. Selanjutnya kita bisa mengisi link peserta ya. Jadi di sini Ibu yang bisa akses yang sudah masuk ke dalam ini juga bisa langsung link peserta ya. Ingat, untuk link ini juga ada batas waktunya, hanya bisa dikerjakan hari ini jam 10 sampai jam 18 Indonesia Timur ya. Kalau di Indonesia Barat itu sampai jam 16 ya berarti. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi untuk mengerjakan ini waktunya dibatasi hanya sampai sore ini saja. Seperti itu. Di sini kita coba isi dulu ya Bapak Ibu. Bisa sekalian langsung diikuti, diisi dengan masing-masing. Ini nanti data disesuaikan dengan data masing-masing ya, tugas dan fungsi, kemudian pengalamannya, pernah menyelenggarakan pelatihan atau belum. Misalkan belum pernah ya harus diisi, misalkan gitu ya. Jadi tidak boleh dikosongkan. Misalkan memang belum pernah punya pengalaman pelatihan, diisi saja misalkan belum berpengalaman. Ini untuk tugas dan fungsi disesuaikan dengan tusi Bapak Ibu masing-masing ya. Sebelum disubmit dipastikan lagi datanya benar ya. Jadi dari nama dan gelar, kemudian jabatan, unit Bapak Ibu, level eselon 2-nya, kemudian tugas dan fungsi Bapak Ibu sekarang, dan pengalaman menyelenggarakan pelatihan. Jadi kalau misalkan belum pernah, isi ya, isinya belum berpengalaman atau belum pernah menyelenggarakan pelatihan. Tapi kalau sudah pernah, diisi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bisa langsung submit your answer. Kemudian dilanjutkan. Kalau sudah, jadi nanti Bapak Ibu di sini kalau sudah disubmit nanti otomatis akan tercentang. Jadi mohon izin Pak. Mohon izin. Iya. Ya, silakan Bu Ya, Johanna. saya sudah akses login, kemudian masuk di username dengan password yang sudah dikasihkan. Saya sudah berulang-ulang tapi belum masuk begitu.
Pastikan ini Bu ya, huruf itu akan ada huruf T besar, OC kecil, strip 2020. Iya, sudah saya coba. T besar. Juga ya. Username-nya nama atau NIP? NIP. Username-nya itu NIP. Oh ya, itu yang keliru. Username. Ya, username-nya itu NIP ya, menggunakan NIP. Baik, Jadi setiap orang itu pasti berbeda username-nya. Tadi ke sini dah. Iya. Ini sudah coba di-share di mungkin belum sempat dibaca. Mungkin belum sempat dibaca, nggak apa-apa. Teman-teman, yang penting itu nick-nya, lalu password-nya yang ada di chat juga, tadi ada di share juga itu. Pelan-pelan saja, masukkan nick, password, lalu login, pelan-pelan saja. Tadi panduan juga sudah dikirim Mas Sofyan ke grup. Jadi ini Mas Hifsi menyampaikan kembali sekaligus kita simulasi, karena ini sebenarnya sudah dibuka, kami sudah membuka, teman-teman bisa langsung isi profiling. Ya, oke. Lanjut Mas Hifsi. Siap, terima kasih Kak Nova. Sekali lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke profiling ya. Dan ini nggak ada surat tugas, tapi kita langsung mengerjakan pretest. Nah, ini yang Bapak Ibu harus mungkin lebih hati-hati ya, karena pretest ini juga ada waktunya. Dan kalau kita sudah mulai pretest, itu waktu akan cuma punya waktu kurang lebih 20 menit. Jadi kita punya waktu sangat sebentar gitu. Nah ini, kalau kita klik, kan kita coba ya, kita coba simulasi saja dulu ya. Nah ini adalah beberapa hal. Nanti Bapak Ibu ini ya bisa mengerjakan soalnya juga dibaca, jadi mungkin tidak bisa bekerja sama gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya berbeda. Jadi tidak bisa mengerjakan bersamaan dalam waktu yang bersamaan gitu, ya nggak bisa. Jadi setiap orang itu soalnya berbeda-beda ya, random. Nanti kalau sudah diklik saja nomor jawaban yang kira-kira kalau sudah diisi semua, nanti ada pilihan finish ini ya, finish ya. Dan di sini yang harus diperhatikan itu di sebelah kiri ini ada yang berjalan waktu untuk mengerjakan 20 soal ini. Jadi Bapak Ibu setelah mengaktifkan tadi itu, waktu akan terus berjalan. Jadi harus langsung diselesaikan. Kalau bisa ditinggal dulu, kemudian mengerjakan lagi nggak bisa. Jadi dalam waktu menit itu ini harus selesai. Kalau ditinggal nanti dia langsung soal-soal yang belum dijawab, ya otomatis tidak mendapatkan nilai seperti itu. Jadi nanti ada tampilan kalau di finish akan langsung muncul nilai Bapak Ibu, gitu ya. Jadi otomatis nilainya langsung keluar. Nah di sini Bapak Ibu ya nggak usah panik ya, misalkan nilainya mungkin terlalu rendah atau bagaimana, karena ini hanya pretest ya. Jadi di sini hanya untuk mengetahui seberapa apa ya starting point Bapak Ibu sebelum mengikuti pelatihan tentang diklat itu seperti apa, seperti itu. Jadi nggak usah harus gitu ya, nggak usah mencari nilai setinggi tingginya gitu, nggak usah nyontek, nggak usah gimana gitu, karena ya ini kan kita mengetes diri sendiri gitu. Jadi kita mau mengetahui
starting point Bapak Ibu sebelum diklat itu seperti apa. Nanti di akhir kita ada lagi, kita di sini melihat perkembangannya. Jadi kalau takutnya di sini misalnya mencari bantuan teman nilainya udah 10, nanti pas post test nilainya turun kan malah gak bagus. Jadi ya di sini sebaiknya apa adanya aja, sepengetahuan Bapak Ibu aja dikerjakan, dan waktunya juga harus diperhatikan sesuai dengan waktu yang tersedia itu. Ini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jika akan ada yang mau ditanyakan mengenai pretest ini. Memang seperti yang sudah kita ketahui semua ya, pretest itu memang mengukur kemampuan awal sehingga nanti ya kita sih berharapnya memang nilainya bisa ini ya semaksimal yang Bapak Ibu tahu gitu ya. Nanti setelah nanti juga di akhir akan ada post test. Nah, untuk profiling juga silakan diisi dengan pengalaman Bapak Ibu yang sedetail mungkin ya, agar kami juga bisa melihat, mungkin juga saya melihat beberapa yang kayaknya mungkin sudah lama juga di Badan Diklat ya, di BPSDM ya. Nah, nanti bisa disampaikan juga pengalaman-pengalamannya atau mungkin hal-hal yang paling berkesan dalam penyelenggaraan pelatihan ya seperti itu. Nah, untuk profiling dan pretest ini deadline-nya kalau nggak salah hari ini ya. Nanti mohon untuk diisi semuanya untuk pretest maupun profiling. Karena kalau nggak bisa mengisi, mungkin ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi. Iya, yang berikutnya. Mungkin kita menunggu dulu ya, login dulu. Apa teman-teman semuanya sudah bisa login? Karena kalau belum bisa login kan ini dijelaskan panjang lebar juga dari tadi belum ada gambaran. Iya. Karena tadi sudah di-share username dan password, tapi mungkin ada yang belum sempat membaca, ya. Nah, mungkin kami menunggu feedback teman-teman dulu siapa yang belum bisa login, belum berhasil login. Iya. Gitu. Iya. Silakan bisa di chat atau di WA boleh nanti belajar mandiri gitu. Tapi nanti mungkin gini ya, kalau misalnya sampai mungkin kan ini penjelasan ini mungkin kita juga nggak bisa berlama-lama ya, takutnya juga mengganggu pekerjaan. Ya nanti misalnya kalau misalnya ada sama yang benar-benar belum bisa, nanti bisa menanyakan kepada teman-teman yang sudah bisa gitu aja ya. Nanti bisa saling saling bertukar informasi di situ untuk internal. Mungkin nanti juga Pak Fahmi atau mungkin Pak Penihas mungkin udah bisa, nanti bisa menularkan ke teman-teman yang mungkin belum bisa gitu aja Bapak Ibu ya. Tapi kita coba misalnya coba tunggu misalnya berapa menit gitu untuk menunggu kira-kira bisa nggak gitu kan, sayang kalau misalnya nggak bisa gitu kan, soalnya ini akan dipakai sampai selesai nanti. Izin Bu Ria, saya tanya dulu. Iya. Pak Hismi, ini kita coba connect dengan HP terkait dengan tadi pretest yang akan diisi. Sementara teman-teman lagi coba berusaha ada yang melalui HP dan laptop. Kira-kira dari awal coba dijelaskan kembali untuk kita masuk. Dipandu secara pelan-pelan oleh Mas Hipni supaya kita pelan-pelan sampai dengan kemudian muncul, terus kita coba isi, nanti baru dikunci kembali. Ya, oke, mungkin dari awal banget Mas Sipsi dari browsernya diketik lagi asn./unggul. Ya, dari awal supaya pelan-pelan. Diulang lagi Mas Sipsi. Tolong mohon teman-teman semuanya sudah siap di masing-masing komputernya ataupun laptop ataupun gadgetnya ya biar bisa langsung. ASN Strip yang tadi sudah di-share ada di live chat, di chat juga ada. Di copy paste aja. Ya. Browsernya. Baik, saya di sini akan coba ini lagi ya. Saya coba
Gimana bagi teman-teman sudah masuk di LAN itu? ASN Unggul? Gimana teman-teman? Ya, terputus-putus. Untuk teman-teman gimana, sudah masuk semua di ASN Unggul? Ini saya coba keluar lagi. Mana Bapak Ibu di sini sudah bisa ini ya, ASN Unggul ya, website apa di browsernya masing-masing. Kemudian klik login. Di sini masukkan username masing-masing ya, itu password yang sudah di-share oleh Kakak Nova tadi. Mas Hipsi, suaranya terputus-putus. Apa sudah jelas, Kak? Tes. Masih belum. Oke. Sudah jelas atau masih putus-putus sih suaranya? Masih Oke. putus-putus, Pak? Jelas. Ya, baik. Oke. Ya, saya coba ulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ini coba ketikkan saja asnstripunggul.lan.go.id di browser masing-masing. Kemudian login. Dan kalau sudah ini, kita masukkan username dan password masing-masing ya. Dan password sudah di-share. Username-nya, NIP-nya teman-teman, NIP masing-masing. Ya, menggunakan Bukan NIP. nama, NIP. Username-nya NIP. Username-nya menggunakan NIP dan passwordnya TOC-2020. Kita masuk, ini lagi nama sudah sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Pokoknya ada yang salah. Ini setelah cek foto dan dashboard. Ya, kan ini di sini bisa melihat di bawahnya ada pilihan yang Gimana? ada TOC BPSDM Papua 2020. Saja nanti akan seperti ini. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil halaman ini? Atau masih ada yang sulit? Ya, yang sudah berhasil login, mohon responnya. Yang sudah berhasil login, mohon biar kami tahu progresnya sudah sampai mana. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah berhasil login ke dalam tampilan seperti ini ya, itu kita tinggal lihat scroll ke bawah aja. Tahapan pertama yang harus dilakukan isi profil. Lihat. Jadi ini tinggal diklik. Nah, kalau tampilan nanti di bawah di sini tampilannya teknis ya, kotak yang ini. Ini nanti diklik saja, link peserta. Saya sudah mengisi ya, jadi nanti sesuai karena belum diklik nanti ada tampilan answer the question, klik kemudian diisi dengan ibu masing-masing. Seperti dan fungsi, nama, jabatan, dan pengalaman. Pengalaman itu tetap harus diisi ya, belum ada pengalaman isinya. Jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan itu tidak bisa di-save nanti.
Gimana Bapak Ibu? Mungkin untuk sampai sini ada yang lagi atau gimana? Konfirmasi lagi sampai tahapan pengisian. Bisa dilanjut ya? Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah mengisi profil, selanjutnya adalah mengisi pretest ya. Mengisi pretest itu ya menjawab soal pilihan ganda. Tadi saya sudah melaksanakan pretest, bisa melanjutkan. Jamnya terus jalan ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengklik mulai pretest, itu waktunya akan terus jalan. Harap diperhatikan juga waktunya ya, dan dikondisikan untuk jaringan internetnya agar stabil gitu. Jadi jangan sampai saat mengerjakan pretest putus jaringan kartu. Di sini terus jalan. Seperti itu. Kemudian ini kalau sudah yakin semua ini bisa lagi, selama waktu masih ada, Bapak Ibu masih bisa mengecek soalnya dan jawabannya. Dan kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik finish. Nanti di sini akan ada rekaman jawaban. Kalau masih mau bisa kembali. Tapi kalau sudah yakin, jadi silakan diklik submit all and finish. Di sini saya hanya cukup saja, saya klik submit all. Nah, ini nanti ada nilai ya. Ini saya jawabannya salah semua. Karena ini jawab. Jadi nanti Bapak Ibu di sini langsung ada nilai dari hasil pretest. Kalau sudah, kita klik finish review, akan kembali ke tampilan ini ya, di pretest, klik ke kursus. Kalau ini sudah, secara otomatis kanan itu akan terdengar. Dan di bawahnya itu suaranya nggak jelas sama sekali, Mas. Putus-putus, Mas. Tuh, monitor apa suaranya? Suaranya nggak jelas masih sama terputus. sekali. Putus-putus. Ya, Sinyalnya masih sih. yang dari tahapan yang mana kira-kira yang masih belum jelas ya? Yang awal mulai masuk mengerjakan. Buka pretest. Iya. Duh, sabar Kak Ibu, saya sudah terlambat ya. Dari pretest Ini yang itu. harus ya. Itu tadi di mana Kak? E-learning toh? Kalau itu setelah diklik, kalau ini saya sudah ya, nilainya nah, di sini ada pilihan tes. Kalau sudah diklik start, itu waktu jalan. Jadi bisa nanti mengerjakannya setelah penjelasan ini. Jadi jangan dulu gitu. Itu harus mengerjakan pretestnya jadinya. Untuk pengerjaan pretest. Jadi gini, Mas, ya? Di pretest itu kan ada polling peserta ya? Ada apa, Mas? Polling peserta. Polling. Profiling. Poin. Oh, profiling. Profiling, ya. profiling. Nah, profiling. Nah, ini kan teman-teman rata-rata sudah sampai di situ nih.
Nah, apakah kita klik profiling peserta atau bagaimana? Nah, kalau profiling itu saya sudah di save ya. Jadi itu nanti bisa dikerjakan, kalau bisa dikerjakan mungkin lebih bagus ya. Tapi datanya juga sesuai. Kalau misalkan itu setelah penjelasan ini dikerjakan juga tidak apa-apa gitu. Asal jangan sampai lewat jam. Jadi gini, saya bantu Mas Hifsi, saya bantu. Jadi gini Pak Fahmi dan teman-teman semua, untuk profiling dan pretest itu waktunya ini tidak bersyarat ya, silahkan dikerjakan mana yang mau dikerjakan dulu. Waktunya sampai dengan hari ini jam 16 ya tadi ya, jam 16 atau jam 18 waktu di sana ya berarti ya. Nah itu silahkan, ini masih ada waktu ya untuk mengerjakan itu. Nah nanti juga untuk berikutnya itu nanti sistemnya belajar mandiri bersyarat nanti. Nah kalau untuk yang sekarang silahkan pretestnya dulu sama profiling. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai bisa mengerjakan ke modul-modul berikutnya. Jadi membaca modul 1 sampai modul yang terakhir. Ya. Nah sekarang baik Bu, makasih. Sekarang Mas Rizky ini coba klik apa yang harus kita klik supaya soal itu dia muncul. Klik soal apa profilingnya? Kalau profiling sudah tadi ya di save itu kan mengisi data ya. Silakan diisi data. Masalahnya kalau itu pretest diklik sekarang, jadi Bapak Ibu harus langsung mengerjakan gitu karena waktunya cuma 30 menit. Ya. Jadi kan saya sudah memberikan contoh ya. Di mana? Kerjaannya seperti yang tadi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kerja, Tadi Ibu siapa yang udah kirim di mana? Harus mengerjakan sekarang gitu. Jadi mungkin waktu kita untuk penjelasan mungkin bisa jadi lebih lama gitu karena harus menunggu mengerjakan pretest. Karena ini kan hanya sekedar contoh saja. Jadi Bapak Ibu jangan gini Mas, ada nggak panduan untuk singkat untuk kita membuka itu? Karena sudah ada panduannya sudah ada di grup Pak. Dibaca grupnya, dibaca ya WA grup pelatihan. Jadi ini kami melihat sudah ada 9 orang ya. 9 orang sudah berhasil login. Terima kasih teman-teman. Cuma yang 9 orang yang sudah login itu, yang belum berhasil login mungkin bisa menanyakan temannya lagi ya. Karena tadi sudah berulang kali disampaikan dan sudah ada panduan ya. Lalu untuk profiling, teman-teman langsung klik aja tulisan profiling. Di situ nanti akan keluar profilingnya seperti tadi sudah dijelaskan Mas Hipsi ya. Lalu teman-teman mulai mengisi sesuai itu. Lalu nanti paling bawah sebelah kanan ada final attempt, itu diklik final attempt itu. Nah setelah itu teman-teman kalau ada kotak, ada box sebelah kanan, mohon dicentang box sebelah kanan biar mark dan selanjutnya bisa terbuka untuk teman-teman mengisi pretest. Pretest itu kalau teman-teman sudah membuka, waktunya cuma 30 menit. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan, benar-benar mau mengerjakan langsung saat itu saja. Tapi kalau memang belum, ya bisa di skip dulu, bekerja dulu. Waktu kita sampai jam 6 sore waktu Jayapura. Ibu siapa tadi kirim ke sini tadi? Ibu sudah ada 9 orang ya Mas Sofyan ya, yang sudah login. 9 orang ya. Ya, ada Pak Paulus, ada tadi beberapa nama sudah kami lihat ya. Ada Pak Paulus dan lain-lain. Mungkin bisa menanyakan ke teman-teman yang sudah login. Ya. Saya pikir seperti itu. Kemudian panduan yang dijelaskan Mas Hipsi sudah di-share juga di grup tadi sama Mas Sofyan. Dan untuk kalau masih ada kendala lagi akan kami bantu lagi. Ini ASN unggul. Itu saya kembalikan ke Mbak Ria dan Mas Hipsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Nova. Bagaimana, Bapak? Mungkin dilanjut aja ya, Mas Fahmi. Mungkin lanjut saja karena kalau para peserta mengerjakan pretest sekarang, mereka harus langsung mengerjakan gitu. Iya, jangan dibuka sekarang. Penjelasan ini. Ya. Panduan itu sudah di-share ya di grup WA. Jadi bukan share saja ini panduan nanti langkah yang harus dilakukan
untuk mengerjakan pretest ya. Ibu mengklik saja pretestnya, akan seperti ini gitu. Dan nanti ada tampilan mengerjakan. Tampilan di sini diklik saja. Start. Kalau sudah diklik start itu harus langsung dikerjakan karena waktunya cuma 30 menit. Jadi saya memberitahu jangan diklik start ya. Karena kalau diklik start sekarang, Bapak Ibu harus langsung mengerjakan gitu. Jadi ya nanti penjelasan ini akan lebih lama gitu. Harus menunggu sampai 30 menit dulu. Kita next saja. Untuk simulasi sudah saya coba menggunakan saya ya. Sekarang saya coba share lagi. Setelah itu selesai, Ibu bisa melihat nilainya langsung pretestnya berapa. Tahapan selanjutnya kita lanjut ke Profil dan panduan. Kalau untuk download modul dan panduan, Bapak Ibu tinggal membuka saja itu yang topik panduan. ini tidak Kemudian masuk kok. panduannya itu tinggal di-download saja. Di akun saya. Ini tadi anggap kita sudah mengerjakan pretest. Tahapan selanjutnya adalah mendownload panduan pelatihan. Di sini saya sudah mendownloadnya, panduan pelatihan TOC. Kalau sudah, untuk ini kanan kecil ini harus di checklist ya, diklik. Nah, kalau ini sudah terchecklist, baru yang di bawahnya bisa terbuka seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat ada video, kemudian ada bahan paparan. Di sini juga caranya sama, Bapak Ibu harus menonton videonya, kemudian mendownload bahan paparannya agar bisa maju ke tahapan building learning commitment. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bagaimana? Apa sudah jelas untuk cara mendownload panduan? Kalau sebenarnya kalau download sama ya Bapak Ibu ya dengan download bahan-bahan yang lain ya. Intinya download nanti dibaca. Kalau untuk overview memang tidak ada kedua itu setelah overview etika ya atau kebijakan bisa ya. Nanti baru setelah itu baru ada penugasannya. Nah, penugasan itu sebelum upload tugas nanti Bapak Ibu tidak bisa masuk ke tahap
baik, mungkin kita lanjut saja ya setelah mendownload bahan paparan tadi. Setelah mendownload panduan, selanjutnya adalah video pengarahan program, kemudian mendownload program overview program pelatihan. Caranya sama ya, dan nanti dipastikan ke sebelah kanan ini tercentang atau terchecklist. Kalau ini sudah, kita baru bisa maju ke selanjutnya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa melihat di sini ada ya live chat, belum bisa diakses. Bisa diaksesnya itu saat tanggal 17 14.30 WIB gitu ya untuk kelompok 1 ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk live chat ini akan dilaksanakan ya minggu depan ya setelah seluruh proses pembelajaran mandiri dilaksanakan. Kita lanjut saja dulu. Topik selanjutnya itu ada building learning commitment. Di sini juga ada video yang harus Bapak Ibu tonton. Kemudian di sini, nah ini baru ada tugas. Jadi Bapak Ibu pastikan di sini nanti download tugasnya dulu. Saya coba download dulu tugasnya. Dan nanti di sini juga ada paparan, Bapak Ibu bisa melihat atau untuk pembelajaran juga ya, mungkin untuk pembelajaran tugas. Nanti ada ini ya, upload tugas. Ini mungkin Bapak Ibu yang harus diperhatikan juga. Untuk upload tugas ini maksimal itu tanggal 16 September. Ini saya coba download tugas BLC. Di sini kita coba simulasi upload tugas ya, upload tugas BLC. Dan yang harus diperhatikan itu maksimal untuk upload tugas itu tanggal 16 September jam 23 WIT ya. Jadi harus benar-benar dipastikan Bapak Ibu harus mengupload tugas sebelum deadline tersebut. Di sini kita sudah tugasnya, dan di sini saya mau coba simulasi cara mengupload tugas. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita upload tugas? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tulisannya. Iya. Sampaikan. Iya. Jadi tadi kan ada yang masih mungkin download dan lain-lain juga masih belum sampai ke situ barangkali ya, saya pikir. Itu download, jadi langsung saja diklik misalnya overview program pelatihan TOC, langsung diklik di tulisannya saja. Kalau kita sorot berwarna, langsung diklik saja, itu sudah bisa teman-teman download. Habis itu pastikan box sebelah kanan itu tercentang, sehingga teman-teman bisa lanjut ke yang menu berikut, pelajaran yang berikut. Sampai sekarang ini 9 orang. Saya minta atas nama Pak Paulus Siap Senang dan beberapa nama lainnya yang sudah login, mohon responnya Pak, sejauh ini bisa mengakses profiling seperti apa, bisa langsung di-share, mungkin jadi kita tidak mentok lama di sini, karena kalau ada kesulitan lagi nanti akan kita lanjutkan pengarahannya di WA Group, ada info-info selanjutnya seperti itu. Mohon infonya untuk teman-teman yang sudah berhasil login. Di sini kami baca ada Pak Paulus, mungkin bisa merespon Pak, bagaimana untuk mengisi profiling sudah diisi, biar kami tahu feedback-nya seperti apa. Karena dari tadi dijelaskan sudah, saya pikir sudah cukup ya.
panduan ada di grup. Nanti kita akan lanjutkan kalau teman-teman masih ada kesulitan, nanti akan kami bantu kembali. Iya. Bisa seperti itu. Kalau enggak di ini aja Mbak Kanova dicontohin cara uploadnya ya, satu aja gitu, biar Mas Sipsi yang mencontohkan cara uploadnya. Masalahnya tadi kan jangankan sampai masuk ke upload itu, yang tadi buat mengambil template dulu, mungkin apakah sudah bisa mengambil gitu, itu aja dulu Mbak gitu. Karena dari tadi kayaknya cepet gitu, kalau respon yang tadi kayaknya penjelasan agak cepet. Respon yang dari sana ya, bukan ini respon teman-teman di sana. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Memang. Ya, Bapak Ibu peserta mungkin ada yang mau sharing, klarifikasi atau bagaimana gitu? Bapak Ibu peserta yang sudah berhasil login. Ya. Nanti bisa menularkan ya Bapak Ibu ke yang lainnya yang belum bisa, nanti dibantuin, udah tolong di sana untuk membantu. Memang penjelasan ini juga bukan akhir dari penjelasan ya, nanti juga teman-teman juga melalui grup juga bisa tetap membantu Bapak Ibu ya. Nanti ada Kak Nova, ada Mas Sofyan, ada Mbak Loga juga yang nanti insya Allah siap membantu. Tapi dengan adanya panduan yang sudah kami sampaikan tadi juga insya Allah juga bisa membantu, karena panduannya itu sudah visual ya Mas Sipsi ya, sudah menyampaikan misalnya bagaimana cara menguploadnya gitu, sudah ada bagian mana yang diklik, itu sudah sangat teknis sebenarnya itu panduannya. Jadi sebenarnya sudah bisa gitu, sudah sangat mudah gitu nih untuk masuk. Yang penting jangan lupa password sama username-nya. Username-nya kalau misalnya passwordnya diganti, diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, karena kan memungkinkan nggak sih? Memungkinkan ya Mas Sipsi kalau password diganti ya, tapi ingat kalau saran saya sih mendingan passwordnya pakai yang rame-rame aja biar nggak lupa gitu ya, kecuali kalau yang mau menghendaki diganti ya silahkan, tapi kalau kayak saya memang saya suka lupa ya, jadi mendingan pakai password yang rame-rame kalau saya. Nah, nanti saya berikan tips ya, karena tugasnya ada 10, nanti Bapak Ibu paling nggak setiap hari minimal mengerjakan 2 tugas. Seperti itu, karena tugasnya ada 10, jadi minimal sehari 2 tugas, agar nanti tidak numpuk di belakang. Biasanya kalau pengalaman peserta di tempat yang lain, malam Sabtu, malam Minggu, itu mereka nggak ngedet, tapi ngerjain tugas. Seperti itu. Jadi, jalan-jalannya dikurangi dulu ya Bapak Ibu ya. Lagian masih masa pandemi juga ya, jadi kita mengurangi interaksi juga keluar. Ini bagaimana, kita lanjut atau bagaimana, Bu Ria? Iya, lanjut aja Mas Hipsi. Ini info dari Mas Sofyan sudah 20 orang ya, teman-teman udah login. Lanjut aja Mas. Ya, alhamdulillah. Oke, ya baik, saya coba ini aja ya, lanjut untuk upload. Nah, itu tujuan dari aku bilang sama kamu. Ini memang sebelah ya. Jadi saya coba lanjut. Ini saya share screen lagi. Ini saya coba kembali lagi ya ke posisi terakhir tadi kita sudah sampai di topik building learning commitment. Di sini Bapak Ibu nanti wajib menonton video dan tayang dan mendownload soal kemudian mengerjakannya. Dan di sini juga mohon diperhatikan ya di ASN unggul ini. Sebagai contoh ini berikut tugas BLC untuk setelah file tugasnya itu disesuaikan nanti ya.
Jadi nama file Word atau PDF-nya disesuaikan underscore instansi. Contohnya ini namanya itu disesuaikan misalnya tugas 1 underscore Nova underscore LAN ya. Disesuaikan misalkan dari atau dinas apa gitu. Dan ini juga diperhatikan tanggal terakhir untuk mengupload tanggal 16 September jam 23 WIT. Seperti itu. Nah, ini juga ada notes. Saya harapkan setiap mengerjakan tugas diperhatikan instruksi-instruksinya ya. Karena di sini juga sudah tercatat kesalahan yang terjadi akibat tidak mematuhi, bukan tanggung jawab admin. Dan juga upload tugas itu halnya benar gitu, jangan salah upload tugas. Satu diupload di slot upload tugas 2 itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi pastikan tugas 1 itu diuploadnya di slot upload tugas 1 gitu. Jadi dipastikan lagi ya. Jadi sebelum benar-benar melakukan upload, Bapak Ibu harus memperhatikan filenya tersebut. Ini kita coba simulasi saja. Mau ditanyakan? Lanjut saja dulu ini upload tugas. Ini kalau diklik nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Dan submission ya. Jadi kita saja. Nah, ini cara untuk upload ini. Bapak Ibu tinggal klik file, dan cari filenya ada di mana gitu ya. Lihat satu yang ini nanti namanya juga disesuaikan sesuai dengan yang di instruksinya ya. Ini hanya ya upload. Sudah diupload, tampilan akan seperti ini. Kemudian jangan lupa diklik save change. Dan kalau nanti di sini ada file Word atau PDF yang sudah ada, berarti sudah berhasil melakukan tugas. Seperti itu. Misalkan nanti Bapak Ibu mau mengganti ya, jadi sebelum deadline, ini tugas masih bisa diganti gitu. Jadi misalkan ada kesalahan atau ada yang mau ditambahkan, Ibu bisa melakukan edit submission. Di sini edit, jadi harus diganti ya. Jadi nggak bisa hanya menghapus saja. Di sini tinggal di delete. Kalau sudah di delete harus diganti dengan file yang baru. Tidak bisa langsung di save karena sebenarnya sudah ada filenya ya. Jadi pastikan kalau mau mengedit itu sudah ada file gantinya. Kalau ini sudah dan seperti ini, bisa kembali lagi, bisa lanjut, bisa kembali ke tampilan depan, atau bisa lanjut langsung ke topik selanjutnya. Seperti itu. Ini sudah selesai, dan ini otomatis tercentang. Kemudian topik berikutnya sudah bisa terbuka. Yang selanjutnya masih belum ya. Ini sudah terbuka dan di sini caranya sama seperti yang tadi. Bisa harus menonton video, mendownload bahan paparan, kemudian tugas, di-download, kemudian dikerjakan, terus filenya juga disesuaikan. Seperti ini juga underscore Nova underscore LAN. Nanti ini disesuaikan dengan nama Bapak Ibu. Kemudian di-upload lagi, caranya sama seperti yang tadi. Sampai sini bagaimana? Yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi untuk sampai tahapan ini?
Nanti juga misalkan masih bingung, Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di grup WA ya, karena di situ juga tim dari LAN juga akan standby untuk membantu Bapak Ibu jika mengalami kendala di sistem ASN unggul. Mungkin setelah download upload tugas, saya coba lanjut ya. Nanti semua ini bahan ini ada di panduan. Kalau mungkin masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa membaca lagi panduannya. Karena saya juga di sini juga hanya membacakan dari panduan saja gitu. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Adalah nanti Bapak Ibu akan melakukan live chat ya. Jadi chatting dengan Widya Iswara yang mengampu mata pelatihan. Di sini contohnya nih, ini akan live chat itu akan dilaksanakan tanggal 17 ya. Jadi setelah semua tugas selesai, sesi selanjutnya adalah melakukan live chat. Di sini Bapak Ibu harus sesuai dengan kelompok dan jamnya masing-masing ya. Kalau misalkan mengerjakan tugas tadi itu bebas, yang penting di tanggal 16 itu harus sudah terupload semua. Kalau live chat ini Bapak Ibu harus pastikan jadwal untuk Bapak Ibu masing-masing karena nanti akan dibagi menjadi kelompok dan jam tertentu harus melakukan chatting dengan Widya Iswara. Ini caranya, pilih topik yang akan dilakukan live chat dan di situ nanti ada icon live chat ya yang seperti tadi saya siapa pengajarnya, kemudian ada jamnya juga. Jadi Bapak Ibu nanti harus pastikan juga Bapak Ibu ada di kelompok mana dan jam berapa untuk melakukan live chat. Tapi nanti juga pasti akan diingatkan oleh panitia. Untuk tampilan di LMS sendiri akan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja tulisannya. Kemudian nanti ada klik di sini untuk memulai percakapan. Setelah diklik itu akan muncul pop-up kurang lebih seperti ini, dan di sini Bapak Ibu bisa mulai mengetikkan apa saja yang mungkin mau dikonfirmasi kepada Widya Iswara atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin nanti Widya Iswara yang akan bertanya. Seperti itu. Jadi ini tahapan live chat diskusi biasa ya. Dan kalau sudah melakukan live chat, jangan lupa untuk mencentang kotak kecil sebelah kanan. Seperti itu. Jadi tahapan setelah upload tugas itu yang perlu diperhatikan lagi, yaitu tahapan live chat. Mungkin seperti itu saja. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi oleh Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu, ada yang masih kurang jelas? Mudah-mudahan sudah ini ya, karena sudah membuka juga. Ini memang nanti baru bisa dibuka nanti pada saat tugas-tugas sudah selesai, itu live chatnya baru bisa dibuka. Kalau sekarang memang belum. Tapi pada dasarnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai salah kelompok ya. Nanti kan sama teman-teman nanti dibagi 2 kelompok, nanti nanti ada yang di kelompok 1, kelompok 2. Jamnya nanti selisih 45 menit. Nanti perhatikan waktunya, perhatikan masuk kelompoknya. Jadi jangan salah masuk kelompok, nanti tidak nanti sulit untuk dideteksi ininya apa keaktifannya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Semua penjelasan yang saya jelaskan tadi itu semua ada di panduan ya, yang sudah di-share oleh Kak Nova di grup. Jadi nanti kalau misalkan bingung lagi bisa dibuka lagi panduannya, karena di situ kita juga sudah membuat sedetail mungkin ya. Jadi mungkin bisa dibaca dulu, dan kalau mungkin nanti benar-benar mungkin agak kesulitan baru mungkin bisa bertanya di grup. Seperti itu. Ya. Ini sebenarnya sangat
Sebenarnya sistemnya sangat mudah ya. Bahkan misalnya untuk live chat itu bisa dengan WA gitu kan. Apa dengan WA? Bisa dengan HP gitu, maaf. Nah, hanya mungkin yang upload ya disarankan menggunakan PC atau laptop gitu ya kalau upload tugasnya. Karena akan sulit kalau menggunakan HP. Tapi bisa nggak masih dipakai pakai HP uploadnya? Saya belum pernah nyoba sih kalau upload pakai HP. Bisa nggak Mas Sipsi atau Kakak Nova mungkin punya pengalaman upload pakai HP? Pernah nggak? Kalau saya belum pernah. Kalau upload tugas tetap lewat ini ya, lewat PC ya, komputer atau PC ya. laptop. Ya, karena akan agak sulit ya Kak ya, kecil soalnya ya. Iya, dan diharapkan di PDF ya, save as PDF. Ya, lebih ringan juga. Iya. Ya, begitu. Pokoknya intinya gini Bapak Ibu, kami nanti insya Allah siap ya untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan ini. Nanti ada teman-teman lah ya di grup ya. Nanti bisa kalau misalnya ada kendala nanti kami bisa bantu gitu ya. Iya, mungkin sekarang lagi mengisi profiling karena sudah 20 lebih yang login. Kami tunggu teman-teman mengisi profiling ya. Untuk yang selanjutnya mungkin yang tadi belum sempat disimak nanti bisa ditanyakan lagi. Kami akan memantau terus teman-teman sudah belajar sampai mana gitu. Ya, oke. Itu kayaknya. Itu aja. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Bagaimana dari penyelenggara? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah bisa atau sudah selesai? Kemudian, Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan manajemen talenta? Ini yang seringkali kita ingat. Kita sudah punya value system, kita sudah punya manajemen PNS, ditambah lagi manajemen talenta. Apa pentingnya? Ngerepot-ngerepotin saja. Kalau kita sudah punya hal seperti itu, kita lihat dalam harapan disebutkan. Tujuan kita apa? Kita perlu melakukan manajemen talenta. Yang pertama, kita bisa meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan. Contoh real, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kita Fahmi, apa masih ada yang mau dikonfirmasi atau sudah? Kemaritiman. Tetapi ternyata tidak banyak talent-talent yang ada di bidang kemaritiman. Banyak talent-talentnya di bidang lain. Contoh lagi, kita bisa mengembangkan sektor perkebunan. Ini tidak punya ahli kebun, tidak punya ahli yang terkait dengan sektor perkebunan. Bagaimana Pak Fahmi? Atau bisa ditutup sekarang? Nanti kita pandu di grup gitu? Atau mau bagaimana?
Kalau menurut info dari Kakak Nova ini sudah, dan Mas Sofyan ya, sudah berapa tadi? 30 ya yang bisa login ya? Alhamdulillah ya, sudah bisa login semua ya pesertanya ya. Ya, di sini kita sementara juga lagi ngisi perubahan profil. Oh, oke. Kita sudah sementaranya ada yang menggunakan laptop ataupun HP. Kita sudah melakukan perubahan profil kita. Nanti kita akan kembali kepada panduan. Kita akan membaca panduan untuk pelaksanaan TOT ini. Jadi ditutup saja dulu sekitar barang 10 menit. Supaya kita baca panduannya dulu. Panduannya nggak bisa dibuka ini. Tapi kalau di panduan yang di sini untuk PDF-nya kami nggak bisa buka, Bu. Apa PDF-nya? Ya. Yang PDF di mana? PDF di mana? Panduan pelatihan TOC itu kan di bawah ada gambar PDF dan terbatas itu kan. Oh. Nah, itu kami coba klik, nggak muncul dia. Yang dilihat yang ada di grup tadi, yang dikirim di WA grup. Oh siap, nanti coba buka di WA grup. Ya, Mbak Ria ini sudah ada satu orang yang upload atas nama Megawati, sudah ada yang upload profiling, Alhamdulillah, berarti sudah berhasil ya. Nanti kita coba bantu pantau ya. Ya, artinya berarti penjelasannya tadi sudah tersampaikan ya, teman-teman sudah menerima dengan baik karena ini sudah ada yang upload. Ya. Oke, mungkin biar juga di sana nggak terlalu kelamaan ya Pak Fahmi ya. Mungkin kalau yang sudah selesai mungkin bisa mengerjakan yang lain. Kita mungkin tutup ya Zoom ini kali ini ya. Nanti Kakak Nova sore atau siang nanti Kakak Nova sama Mas Sofyan nanti bisa update ya. Iya, akan kami update. Hilang suaranya.